Ya, Sekolah Lembang Eden. luar biasa. Salam bahagia. I want you and only you. I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. PTD KPH Balibenar, Kepala Balai Penerapan Standar Ibu Bala, dan yang kami hormati pula seluruh peserta dan kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. So I'll keep 2. waiting. Penyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. 5. Diskusi bersama. Acara pada hari ini untuk hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi tokoh kita yang sabuan. Berapa orang Pak? Alhamdulillah PPL saya juga. Selamat datang dari tim hidup Pak. Nah ini juga gitu. Ada tema 20 hari, 30 hari ke depan kayak apa, sehingga kita bisa menentukan aksinya ke depan. Semua sudah ada di sini. Nah, kita latihan. Kebetulan, mohon maaf, hebat ya. Terus ini, wah Pak Panjolu sekali lagi, tanpa beliau kita juga nggak bakalan. Kalau tanpa sinergi, tanpa kolaborasi, emang nggak bakalan. Lupa saya yang kemarin, tahun kemarin, masih di perjalanan. Nah harapan saya yang pemutaran mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan yang kami untuk mengadakan SLI lagi. Nanti kita kemas yang lebih menarik lagi. Santi, Diberikan amanah Pak oleh panitia untuk memandu diskusi kita pada hari ini. I want you Ya, and only you. kita sangat bersyukur sekali Pak pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita I got nothing left to lose. Oh, so I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. I need you closer. I want you and only you. I want you and only you. I got nothing left to lose. So I'll keep waiting for you. It's the only thing that I can do to keep my composure. Oh, I need you closer. I want you and only you. dari diskusi kita hari ini. Oh ini saya. Oh ya. Wah
semua yang hadir dari Jember. Jemberana. Ini kopi karena ini yang menyajikan langsung barista dari Jepang. Namanya Yuda. Dalam bahasa Jepang. Dari Pak Inyoman Swiar. Bener nih. Yang keempat. Pakaian kita Oh, pengamatan. yang lebih sempurna tentu apa ya? Inovasi teknologi BMKG, prinsip, distan dan universitas. Petani maju. Balik evaluasi diterapkan luar biasa. Nah, tapi ini oke, mau dibaca semua atau? Dipakai secara umum. Jadi teman-teman yang lain atau petani yang lain kan sudah bisa menggunakan aplikasi Kumono. Nanti pada saat untuk di hasil perubahan juga ya, apa sih tadi sebenarnya yang menjadi Aduh, Pak mana ya Pak Ijep? Jangan nggak dikumpulin tadi Pak? Oh Pak Putus. Dari kegiatan SLI yang sudah pernah dilakukan dan bagaimana supaya bisa ke depan lebih sempurna. Yang pertama adalah dari kami melihat bahwa mungkin perlu ditambah durasi waktu. Nah, jadi biar semakin interaktif. Kalau bicara. Karena kami melihat waktunya sangat terbatas. Lalu interaksi dalam proses mendapatkan teori dan praktek itu akan lebih apa ya, feel-nya itu dapat begitu ya, Bu ya. Dan teman-teman akan menjadi yang mendapatkan informasi ini menjadi benar-benar mampu menerapkan ke depannya gitu. Nah ini yang kita lihat seperti itu. Mungkin durasinya bisa jadi 2 hari, sehingga mungkin 1 hari full dengan teori, berikutnya dengan praktek, dan itu akan lebih maksimal. Jadi ada wrap up di belakang, itu akan jadi kuat gitu. Kira-kira seperti itu. Terus berikutnya praktek diperbanyak lagi, atau dengan inovasi-inovasi kolaborasi dengan mitra atau dengan petani, dengan teknologi terapan yang lainnya, itu akan menjadi lebih maksimal. Maksudnya begini, yang di satu tempat sudah pernah, di tempat lain mungkin belum pernah, apa yang sudah pernah dilakukan dibawa ke situ di satu tempat ini, lalu terus dikolaborasikan sehingga di sesi akhir itu akan jadi komplit seperti itu. Nah ini akan sama sektor terkait yang sudah dilakukan dan baik untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu narasumber fasilitator yang lebih beragam dari berbagai sektor lainnya, dari akademisi atau dari mungkin ya akademisi lah salah satunya akan menjadi kuat, apalagi kalau kita bicara KKN apa ya namanya sekarang itu ya KKN bukan nepotisme nyata yang sifatnya mungkin bisa ketika anak-anak mahasiswa datang ke desa, mereka bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu yang didapat dengan terapan dari seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak. Pak Macam, dari Pak Kadis, dari Pak Gabriel, dari Pak Hidup, dan semua ini. Berdasarkan mungkin panduan dari pusat ya, rekomendasi dari pusat. Kami mohon tanggapan dari banyak sekali saran-sarannya, mungkin nanti bisa buat bekal kita sama-sama mengapresiasi kerja keras dari rekan-rekan petani di Bublem, ini para PPL yang sudah langkah kaki kita kayaknya jauh sekali ya gitu. Oke, jadi pertanyaan kita pertama sudah kita lalui dengan selamat, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, dan ada sungai-sungainya. Nah, sampai hari ini itu belum ada solusi bagaimana sih ketahanan air dan pangan ini bisa terjadi. Oh, pertanian semua airnya dari hutan, air irigasi, air baku dari hutan, PDAM juga dari hutan. Tapi hari ini kita bersama-sama BMKG akhirnya terbantu nih mensosialisasikan bagaimana sih mitigasi dan adaptasi. Kalau kita lihat airnya itu mengalir sepanjang tahun, tapi hari ini ada banjir, ada kekeringan, karena tidak pernah ada aktivitas namanya sipil teknis. Jadi kita hanya memanfaatkan aja, air kita diambil dari intiknya, langsung pipa-pipa distribusi itu, sehingga kita selalu ada masalah. Hari ini bersama Bapak pimpinan BMKG saya sangat terbantu sekali. Kalau nggak ada ini nggak bisa ketemu saya dengan Bapak sekalian. Maka dengan sinergi kolaborasi ini, ke depan kita harus
sungai-sungai yang ada tibu. Saya sudah berkali-kali menyamar, banyak tibu Pak di Jembrana. Mohon maaf, tibu bisa dipahami ya Pak. Tibu itu kedung ya, sungai yang dalam. Itu harus normalisasi. Ada bendung-bendung yang masyarakat yang dulu buat. Itu sudah gini apa? Sudah waledannya banyak. Kok itu dibiarin aja? Kita ambil supaya berfungsi. Nah, tibu itu juga menjadi tempat bersama kita. Tengok ya Pak, mudah-mudahan di tahun depan bisa kita lakukan bersama, minimal melihat satu tibu saja. Ada tibu Sambi, ada tibu Sukeh. Kita lihat satu aja contoh supaya pembelajaran nyata. Itu aja ya Pak ya. Saya terima kasih. Semua cocok ya. Yang berikutnya Mbak Bibi, silakan. Oke, kita cari. Ya, lanjut saja yang sampaikan daripada berikan kepada petani utamanya di sebelah Google. Tetapi untuk tetap menjadi efektif dari hasil ini dari dulu ini belum dari segi pemasarannya. Dari itu supaya mungkin di Penyaringan atau di Jembrana sudah dibuatnya RMU, mungkin itu jawaban yang sudah ada di Kabupaten Jembrana. Ditingkatkan lagi pada ekosistem yang berbeda. Jadi intinya itu ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan kembali sehingga yang teramati itu sampai kepada komponen tanahnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, sekarang belum mencakup kelompok tani atau orang yang bisa menjangkau lebih banyak kelompok tani. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan Mbak. Menjangkaunya per satu kelompok tani atau dari satu desa seperti itu. Jadi menurut saya masih banyak banget petani yang masih perlu diedukasi dengan informasi-informasi tentang perubahan iklim dan dulu iklim seperti itu. Maka kita bisa menduplikasi gitu dari. Pertama ini rekan saya Pak Martin, banyak sekali Pak. Yakin Pak kalau main ke rumahnya ada sapi. Dia sendiri 15. Kalau bisa boleh. Dari masukan-masukan. Nah, kembali kepada tim acara yang selama ini mengkonsep acara SLI kita. Meriah soalnya MC-nya Pak. Ya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait seandainya karena konsep SLI dari tim pusat Pak, kami buka saja. Bapak ada kegiatan, kami bisa diundang. Makanya seperti kejadian mitra yang lain, kami bisa membuat 3 bulan juga mengkonsep sebenarnya SLI Subak. Namanya SLI Subak, klien-klien Subak yang sapi, ini keren juga Pak. Kemarin kami sempat dari BP di Beringin ke utara itu Pak. Sebelumnya juga kami dari Kabinet Pilihan Mereka juga mengucapkan Kelompok tani juga. Mungkin saya tadi sudah melihat ya diskusinya. Mungkin kalau dari saya, kami dari pusat layanan informasi iklim terapan, nama saya Tika. Jadi kalau saya sih lihat ini bukan gimana ya, bukan kelebihan atau gimana, cuman kalau saya sih kami dari pusat pasti akan merasa sangat bangga sekali dengan Jembrana karena biasanya kan kita SLI seluruh Indonesia. Biasanya kalau padi itu udah banyak, udah sering padi, ada kopi juga sudah ada beberapa daerah. Cuman di Bali ada gebrakan baru dengan agroforestry, ini luar biasa sekali Pak Amin. Dan dukungan dari stakeholder ya, dari Kabupaten Jembrana juga sangat bagus. Jadi kami rasa ini mungkin bisa jadi dicontoh dari stasiun-stasiun lain itu kalau Jembrana bisa melakukan hal yang bagus seperti ini. Mungkin kalau secara umum sih itu dari kami. Nanti akan kami sampaikan juga ke Bapak Pimpinan, Bapak PLT Deputi akan kami sampaikan kalau acara di Jembrana ini berlangsung dengan sangat baik. Dan mungkin nanti kami akan minta juga mungkin Pak Ardasena, Bapak PLT Deputi Klimatologi mungkin bisa main-main ke sini gitu. Mungkin bisa lihat langsung kan gitu. Ya mungkin begitu Pak Amin. Terima kasih banyak semuanya. Kembali jadi Sutarmo. Sekarang saya sudah pegawai bulanan. Desember pensiun. Ternyata tidak terasa umurnya 60 tahun. Tahu konsepnya?
senang dengan daun muda. Masa daun yang tua dipakai sayur yang muda-muda. Saya tepuk tangan dulu sama timnya BMKG. Ustaz Aziz, kemudian dari apa sekarang namanya? BPSIP. Susah sekali ya. BPTP dulu gitu. Kemudian teman-teman BMKG, kemudian Pak Agus ini yang apa ya? Pemanahnya orang hutan, bukan mohon apa ya. Ini soulmate luar biasa. Tepuk tangan Pak Agus ini. Ya, karena pertanian kalau tidak ada Pak Agus ini susah, benar. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu kami dari Dinas Pertanian dan Pangan mengucapkan apresiasi yang selama ini sekolah lapang iklim ini sudah luar biasa ya. Tadi informasi sudah sampai ke agroforestry, kemudian mencangkup semua komoditi, kemudian dari hulu hingga hilir. Ini yang kita harapkan. Cuman kadang-kadang kan kita biasa mengatakan sinergi, kolaborasi dan sebagainya, tapi implementasinya di lapangan susah. Benar ya? Kalau di atas meja enak sekali kita ngomong koordinasi, asal koordinasi itu enak. Koordinasi, sinergi, apa segala macam itu. Tetapi setelah di lapangan susah. Nah inilah sebelum ke ini ya, hulu hilirnya di SL ini, saya ingin menyampaikan informasi untuk di Jembrana. Itu mungkin Bapak Ibu sudah biasa lah, bahwa Jembrana punya tagline Jembrana Emas tahun 2026. Ini sudah sering mungkin didengar dan sebagainya. Jembrana Emas 2026 itu apa substansinya? Ternyata kalau kita pikir-pikir, ternyata kunjungan wisatawan ke Jembrana nanti itu diperkirakan antara 10 juta sampai 15 juta. Kenapa? Kalau kita lihat indikatornya ada Bapak Ibu. Yang pertama akses ke Jembrana. Kalau tidak salah tahun ini atau mungkin tahun depan itu tol Probolinggo Banyuwangi ya, itu rampung. Kemudian agak geser dikit dari Gilimanuk ke Mengui akan dieksekusi di tahun 2024. Kenapa? Sebetulnya kemarin itu sudah groundbreaking di Pekutatan itu, tetapi karena perubahan konsorsium, tapi masalah modal. Tetapi yakin ini akan eksekusi. Kenapa? Karena BPATB di tanah di tanah Pekutatan itu kemarin udah bayar hampir 40 juta ke PAD-nya Jembrana. Berarti udah ada cerita lagi tidak akan jalan. Kalau sudah destinasi Jembrana berkembang besok Jadak Nate, kemudian All in One sedang nanti akan digarap di perusahaan perikanan Nusantara yang di Pengampungan, kemudian juga Mitra Prodin di Penyaringan Pak ya, itu butuh 3.000-4.000 tenaga kerja. Nah terus yang lainnya, kalau lapang ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan di pertanian, komoditas pertanian dalam arti luas. Jembrana potensinya pertanian dalam arti luas. Hanya sekarang ini sebagai supporting untuk pariwisata, tapi ke depan Jembrana itu tidak harus sebagai supporting, tetapi harus bermain di situ gitu. Itu harapannya kan. Nah, apa yang harus dilakukan di pertanian? Kalau di pertanian kita punya program juga pengembangan komoditas unggulan berbasis korporasi petani, bukan koperasi. Jadi berbasis kawasan yang dikelola langsung oleh pelakunya, ya petani, dari hulu hingga hilir. Dengan demikian nilai tambah dan daya saingnya dinikmati oleh petani. Itu diharapkannya. Korporasinya apa? Korporasinya petani selaku perorangan, kemudian selaku kelompok atau subak abian, subak sawah, kemudian juga koperasi taninya. Jadi petaninya yang melaksanakan itu hulu hilirnya. 5 kali 3 tim. Lapang iklim, petani, lapang iklim, SLI berhasil, petani sejahtera, KYN. Salam bahagia. Oke ya, nice ya. Lapang iklim, SLI berhasil, petani sejahtera, KYN. Salam bahagia. Oke, saya komando ya. Iya. Sekolah lapang iklim luar biasa.